wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini kita masih diberikan rahmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan pos kompren pada pagi hari, pada siang hari ini. Baiklah, seperti biasa pos kompren ini akan kita lakukan sebelum operan kepada shift selanjutnya. Rekan-rekan sekalian, sebelumnya marilah kita dengarkan laporan dari Katim, baik Katim A maupun Katim B. Diawali dari Katim A. Kepada saudara Katim Pero, kami persilakan. Terima kasih atas waktunya Bapak Karu. Baiklah, saya Katim A akan menyampaikan hasil asesmen kami. Pada tim A, jumlah pasien yang awalnya 11 sekarang menjadi 5 dan sudah dipulangkan 6 orang. Sekarang pasien yang 5 itu tingkat ketergantungnya itu adalah pasien care. Dengan jumlah aktivitas keperawatannya 89, masalah teratasi 11, masalah teratasi sebagian 1, dan masalah yang belum teratasi 5. Aktivitas yang terlaksana itu 66 dan aktivitas tidak terlaksana itu 23. Yang lebih lengkapnya mungkin akan disampaikan oleh rekan kami dari tim A kepada perawat Farofa Elmi, dipersilakan. Terima kasih kepada Pak Katim. Baiklah, saya sebenarnya akan melaporkan hasilnya bahwa saya mengelola 3 pasien dengan namanya Tuan S, Tuan MK, dan Tuan Z. Dan dari pasien yang saya kelola ada 2 orang yang Tuan S dan Tuan Z-nya boleh pulang. Kemudian untuk Tuan MK-nya di sini dengan umurnya 75 tahun, laki-laki, tanggal penggajian hari ini. Kemudian dengan diagnosa medisnya bronchopneumonia, dispepsia, lobster, plus hiponatremia. Di mana data subjektifnya itu pasien mengatakan porsi yang disediakan habis setengah porsi, pasien mengatakan badan terasa lemas, kemudian untuk tekanan darahnya 110/60. Dan untuk diagnosa yang diangkat di sini defisit nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan kurangnya asupan makanan. Kemudian yang kedua hipokalemi. Untuk data hasil labornya tadi sudah keluar, yaitu hasil labor swab yang keduanya negatif dan hasil labor natriumnya sudah keluar juga, yaitu 131 pos koreksi NaCl 3%. Kemudian terapinya tadi sebelumnya infus NaCl 0,9%, 8 jam per kolok, diganti dengan IVFDRL 12 jam per kolok, kemudian dietnya MB TKTP. RTL-nya pasiennya besok diperbolehkan untuk pulang. Mungkin itu laporan dari saya kembalikan kepada Pak Katim. Terima kasih kepada perawat Farofa Elmi. Baiklah, selanjutnya mari kita dengarkan asuhan keperawatan dari perawat Anggi. Kepada perawat Anggi, silakan. Terima kasih kepada Pak Katim. Di sini saya merawat 4 orang pasien, sudah dipulangkan 3 orang. Sekarang saya merawat 1 orang atas nama Nyonya NR, umur 68 tahun, hari rawatan kedua. Dengan jenazah awal, punus laceratum regio frontalis sinistra dengan pro debrideman, heading di OK, DM tipe 2 dan hipertensis tipe 2. Di mana data pengajian awal keluarga mengatakan Nyonya R ini terjatuh di kamar mandi dan terbentur bak mandi di pelipis sebelah kiri. Pasien mengatakan pusing dan cemas serta bingung. Tampak korban di pelipis di atas mata kiri, tekanan darah 160/90, nadi 78 kali per menit, suhu 36,2, pernapasan 22 kali per menit. Pasien tampak gelisah dan tegang. Jenazah yang keperawatan yang diangkat adalah ansietas dan nyeri akut. Di mana hasil data penunjang labor glukosa darah sewaktunya masih 250 dengan hasil ronsennya sudah dilakukan. Terapi yang diberikan adalah IVD RL 20 kali per menit, injeksi ceftriaxone IV, injeksi ketorolac 1 ampul, amlodipin 1 kali 5 mg, insulin bolus 6 unit telah dilakukan di IGD dengan diet DD 1900 kalori MD 4 porsi. Rencana tidak lanjut dikarenakan KDS masih 250. Rencananya adalah pro debrideman di OK, rencana perawatan luka pasca debrideman,
pre-op sebelum dilakukan operasi, ganti cairan D5 D5% 12 jam. Cek gula darah pre-op, targetnya kurang dari 200 mg per dl. Untuk post-op, jika TD lebih dari 140, berikan katropril 12,5 mg. Jika tekanan darah lebih dari 150, berikan amlodipin 1 kali 5 mg. Untuk hasil evaluasi yang saya lakukan pada siang tadi, pasien masih mengatakan cemas karena akan masuk ke ruang obang. Pasien tampak bertanya-tanya dan cemas. Masalah belum teratasi pada masalah ansietas. Planningnya adalah lanjutkan intervensi. Intervensi yang dilanjutkan adalah terapi relaksasi dan persiapan pembedahan. Untuk diagnosa kedua tentang nyeri akut, pasien masih mengatakan nyeri di kepala, tampak pasien meringis. Masalah belum teratasi pada nyeri akut. Planning akan dilanjutkan adalah lanjutkan intervensi tentang manajemen nyeri dan pemberian analgesik. Itu laporan dari saya, kami serahkan kepada Kadin kembali. Terima kasih perawat Anggi, berarti pasiennya dipulangkan 3, ada satu lagi ATG-nya. Ya. Baiklah, terima kasih Pak Anggi. Selanjutnya kepada perawat Hasri Wulandari dipersilakan. Baik, terima kasih ke tim. Jadi di sini saya bertanggung jawab merawat 4 pasien dan 1 sudah dipulangkan, yaitu Nyonya Y. Di sini saya akan membacakan 3 pasien, yaitu yang pertama Tuan D yang berumur 60 tahun, jenis kelamin laki-laki dengan diagnosa medis yaitu UAPN STEMI, CHF, hipertensi urgensi, DM tipe 2 dan tumor laring. Maka dari data subjektifnya, pasien mengatakan badannya masih letih. Pasien mengatakan masih sesak nafas saat beraktivitas. Skala nyerinya belum berkurang, yaitu 5, terasa ditusuk-tusuk lebih dari 3 menit. Untuk objektifnya, pasien tampak letih dan pasien sesekali nampak meringis. Tekanan darah didapatkan yaitu 140/72 dengan nadi 95, pernapasannya 26 kali per menit, dan suhu 36,8. Diagnosa tadi sudah dilakukan yaitu penurunan curah jantung dan intoleransi aktivitas. Data penunjangnya yaitu HB 12, leukosit 8000 dan eritrosit 4,48. Terapi yang sudah diberikan tadi yaitu lasik drip dan ampul dalam NaCl 0,9%, ISDN sublingual, lalu ada NaCl 0,9 20 jam. Lalu rencana tindak lanjutnya yaitu pantau nyeri dan lakukan perekaman EKG 1 kali 24 jam. Maka evaluasi tadi dari pasien yaitu mengatakan masih letih, pasien tampak lelah, masalahnya belum teratasi dan intervensi ini dilakukan dengan tingkat pelatihan. Lalu untuk diagnosa kedua yaitu risiko penurunan curah jantung dengan evaluasinya yaitu pasien mengatakan skala nyeri 5, terasa ditusuk-tusuk, lalu pasien masih tampak sesak, masalahnya belum teratasi dan intervensi dilanjutkan dengan perawatan jantung. Untuk pasien kedua yaitu Nyonya N berumur 58 tahun dengan diagnosa medis yaitu DM tipe 2 tidak terkontrol. Data fokus tadi pasien mengatakan mual dan masih ada mengatakan mual. Objektifnya pasien tampak lelah. Tekanan darahnya yaitu 90/60, nadi 70 dan pernapasannya 21. Untuk diagnosa perawatan yaitu ketidakstabilan gula darah dan intoleransi aktivitas. Data penunjangnya tadi yaitu gula darah 330, HB 13,7, eritrosit 4,30 dan natrium 132. Terapi yang sudah dilakukan tadi yaitu IFG NaCl 20 jam, ceftriaxone 1 kali 2 dan ondansetron. Lalu rencana tindak lanjutnya yaitu cek gula darah per 1 jam. Untuk evaluasi Nyonya N yang pertama yaitu ketidakstabilan gula darah. Pasien mengatakan masih lemas dan pasien mengeluh mual. Pasien tampak lemas dan masalah belum teratasi. Lalu untuk diagnosa yang kedua yaitu intoleransi aktivitas. Pasien mengatakan masih letih dan mengeluh pusing. Pasien tampak lelah dan masalah belum teratasi. Untuk pasien terakhir yaitu Tuan A
Tuan AA berumur 68 tahun dengan diagnosa medis yaitu anemia sedang, eksemalena, eukospeptikun, serta adanya gastropati dan dispepsia. Pasien mengatakan pusing, lemas, berkunang-kunang, adanya mual saat makan. Pasien mengatakan nyeri di ulu hati. Dengan data subjektifnya yaitu konjungtiva dan bibir pucat. Pasien hanya menghabiskan setengah dari porsi makannya. Lalu untuk diagnosa ada perfusi perifer tidak efektif dan defisit nutrisi. Data penunjangnya yaitu HB 6 gram per dl, eritrosit 2,71, hematokrit 19% dan trombosit 71. Untuk terapi yang sudah dilakukan tadi yaitu IFD trifosin, kalbumin dan NaCl 1:1 semuanya dilakukan 8 jam per kolof dan adanya diet lambung 1. Rencana tindak lanjutnya yaitu endoskopi ulang, obat rekonsiliasi jantung dan CPG serta aspirat. Untuk evaluasi diagnosa yang pertama yaitu perfusi perifer. Pasien mengatakan masih terasa lemas, pasien tampak lemas, lalu masalah belum teratasi. Intervensi ini dilanjutkan dengan perawatan sirkulasi. Untuk diagnosa defisit nutrisi, evaluasinya yaitu pasien mengatakan nafsu makan belum ada, pasien tampak lemas, IMT-nya itu 17, serta masalahnya belum teratasi. Maka dari itu intervensi dilanjutkan dengan manajemen nutrisi. Mungkin sekian dari saya pelaporan pasien yang saya tanggung jawab. Saya kembalikan kepada Kapten. Terima kasih perawat Ulan. Berarti ada pasien satu yang pulang ya, Ulan. Ya. Dari perawat Rofa atau Pak Anggi atau Pak Bang, apakah masih ada tambahan? Tidak ada. Pas. Baiklah Pak Karu, itulah laporan dari kami dari kita dan memberikan kepada Bapak. Baiklah, Katim A, saya ucapkan terima kasih kepada perawat pelaksananya. Selanjutnya kita mendengarkan hasil laporan dari Katim B pada Katim Rama Hidayat. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Karu. Jadi di tim B kami ada tadi di awal pasien kami ada 9, lalu ada pulang 1, jadi tinggal 8 pasien kami ya Pak. Untuk aktivitas yang telah terlaksana ada 58 dan aktivitas yang tidak terlaksana ada 44 ya Pak ya. Baik, untuk lebih jelas mari kita dengarkan dari laporan dari tim kami. Yang pertama dari perawat Dian. Perawat Dian itu silakan. Terima kasih Katim. Saya perawat Dian, merawat 3 orang pasien, yaitu pasien pertama Tuan SF 50 tahun, hari rawatan ketiga dengan diagnosa medis TB baru obat dan suspek MDR. Pasien masih mengatakan lemas, sesaknya masih positif, respirasi rate-nya 25 kali per menit, masih ada sembab di mata dan kaki. Masalah keperawatannya pola nafas tidak efektif dan hipervolemia. Intervensi yang sudah dilaksanakan yaitu manajemen jalan nafas dan manajemen hipervolemia. Untuk terapi IFD NaCl 0,9%, 12 jam per kolof, diet MB TKTP plus MC 2x200 cc tambah ekstra putih telur 2x1, oksigennya 3 liter per menit. Pasien juga telah selesai pos transfusi albumin 25%. Jadi untuk rencana tindak lanjutnya Katim, cek albumin dan cek kultur ulang. Lalu untuk evaluasinya yaitu pasien masih mengatakan lemah dan agak sesak tadi yang Katim, di mana respirasi rate-nya 25 kali per menit dan terpasang oksigen. Masalahnya sudah teratasi sebagian, sudah berkurang dari sesaknya, sudah berkurang dari kemarin. Intervensinya masih dilanjutkan yaitu tetap berikan oksigen dan monitor sekutum. Untuk pasien yang kedua yaitu Nyonya RI 35 tahun, hari rawatan kelima dengan diagnosa medis post MRM. Klien di sini juga mengatakan nyerinya sudah mulai berkurang, di mana skala nyerinya sekarang itu 4, skala nyeri sedang.
pasien masih terpasang drain vakum pada mame dan perut. Jadi luka post-opnya masih menggerak. Masalah keperatannya risiko infeksi dan nyeri akut. Intervensi yang sudah dilaksanakan yaitu pencegahan infeksi dan manajemen nyeri. Untuk terapinya masih sama, IFDRL 8 jam per kolok dan dietnya ML TKTP. Untuk rencana tindak lanjutnya Katim Nyonya RI diperbolehkan untuk mulai dimobilisasi dulu. Jadi dan persiapkan transfusi PRC 2 unit, 1 unit per 12 jam, predexamethasone 1 ampul. Jadi untuk evaluasi Nyonya RI, kalian sudah merasakan agak nyaman dan nyerinya sudah juga agak berkurang. Juga kalian mengerti apa yang dijelaskan. Masalahnya sudah teratasi sebagian, infeksinya tetap dilanjutkan, intervensi tetap dilanjutkan. Untuk yang ketiga yaitu Nyonya Y. Nyonya Y 53 tahun, hari rawatan ke-6, pos PHR. Di datanya itu kalian mengatakan lukanya sudah membaik. Kalian juga mengatakan nyeri juga sudah mulai berkurang. Lukanya dengan skala nyerinya sekarang itu skala nyeri 4. Tekanan darahnya stabil 110/80. Masalah keperatannya resiko infeksi sama nyeri. Intervensi yang sudah dilakukan yaitu nyeri dan manajemen nyeri. Untuk terapi masih sama. Dan rencana tindak lanjutnya pasien juga dimulai dimobilisasi duduk 45 derajat dan juga standby PRC 1 unit. Untuk evaluasi dari evaluasinya yaitu evaluasi dari diagnosa nyeri akut, yaitu klien mengatakan nyerinya sudah mulai berkurang, skala nyerinya 4. Masalahnya sudah teratasi sebagian, intervensinya tetap dilanjutkan, yaitu tetap mengidentifikasi dan melihat faktor-faktor dan mengajarkan teknik farmakologi. Sekian pelaporan dari saya, Katin. Saya kembalikan ke Katin. Terima kasih perawat Dian. Selanjutnya dipersilakan ke perawat Yunita untuk menyampaikan laporannya. Baik, terima kasih Katin. Saya perawat Laksana izin melaporkan kondisi pasien di tim B yang saya rawat yaitu berjumlah 3 orang, Nyonya A, Tuan I, dan Tuan AS. Yang pertama Nyonya A, umur 69 tahun, hari rawat ke-5 dengan tingkat ketergantungan partial care. Diagnosa medisnya yaitu post TKR. Dengan data pasien mengatakan nyeri di lutut kiri post-op sudah mulai berkurang. Untuk data objektifnya tekanan darah 105/70, respiratory rate 20 kali per menit, nadi 80 kali per menit, temperaturnya 36,5 derajat Celcius. Diagnosa keperawatannya yaitu resiko infeksi dan nyeri akut. Dengan data penunjang Hb 13 gram per desiliter, leukosit 10.000, trombosit 290, HT 29. Untuk terapi yang diberikan yaitu IPFGRL 12 jam, injeksi cefotaxim 1 gram per 12 jam, injeksi katerolak 1 ampul per 500 ml, injeksi omeprazol 1 ampul per 24 jam. Kemudian untuk RTL-nya persiapan PRC 2 unit dan cek Hb untuk hari ini. Untuk evaluasinya, klien mengatakan panas pada luka operasi berkurang, luka tampak bersih, masalah teratasi sebagian, dilanjutkan intervensi pencegahan infeksi. Untuk diagnosa nyeri akut, pasien mengatakan nyeri berkurang, pasien mulai tenang, masalah teratasi sebagian, intervensi dilanjutkan dengan manajemen nyeri. Pada pasien kedua yaitu Tuan I, usia 77 tahun, hari rawat ke-6, tingkat ketergantungan partial care dengan diagnosa medis post TKR. Di mana data pasien mengatakan nyeri di lutut kiri post-op sudah mulai berkurang, tekanan darahnya 105/70, respiratory rate-nya 20 kali per menit, nadinya 80 kali per menit, dan temperaturnya 36,5 derajat Celcius.
diagnosa keperawatan yang diangkat yaitu resiko infeksi dan nyeri akut dengan data penunjang. Dengan data penunjangnya HB-nya 9,3, rangsen toraksnya dilakukan rangsen toraks. Untuk terapi yang diberikan yaitu IVFDRL, drip tramadol 1 ampul per 12 jam, diet MB, dan cek HB hari ini 9,3. Untuk RTL-nya itu persiapan PRC 1 unit di lab, 1 unit di IVRI. Untuk evaluasinya, evaluasi untuk diagnosa keperawatan resiko infeksi, klien mengatakan sedikit nyaman, klien tampak sedikit tenang, masalah teratasi sebagian, intervensi dilanjutkan dengan pencegahan infeksi. Pada nyeri akut, pasien mengatakan nyeri berkurang, pasien mulai tenang, masalah teratasi sebagian, intervensi dilanjutkan dengan manajemen nyeri. Untuk pasien ketiga saya yaitu Tuan AS, berusia 53 tahun, hari rawat K2, dengan tingkat ketergantungan parsial care dan diagnosa medis dispepsia tambah hepatoma. Data fokusnya, klien mengatakan nyeri pada abdomen, klien tampak merimis, tekanan darah 115/80, nadi 80 kali per menit, respirasi 19 kali per menit, temperatur 37 derajat Celcius. Untuk diagnosa keperawatannya nyeri akut, data penunjangnya telah dilakukan EKG dan ronsen toraks, kemudian screening COVID. Terapi yang diberikan IVFD turofusin banding kalbamin 1:1 per 12 jam dan diet DL3. Untuk RTL-nya tunggu hasil USG abdomen. Evaluasi untuk diagnosa perawatan nyeri akutnya yaitu pasien mengatakan nyeri berkurang, pasien mulai agak tenang, nyeri akut teratasi sebagian, intervensi dilanjutkan dengan manajemen nyeri. Sekian laporan dari saya kembalikan kepada Kantin. Baik, terima kasih atas laporannya perawat Sunita. Selanjutnya kita dengarkan laporan dari perawat Ami. Baiklah, terima kasih kepada Kantin. Saya perawat Rami. Di sini awalnya merawat 3 pasien, kurang 1 atas nama Nyonya M. Jadi untuk pasien pertama bernama Tuan S, umur 53 tahun, hari rawatan ke-7. Diagnosa medis pasien yaitu hernia. Pasien masih mengeluhkan nyeri pada luka post-op-nya dan juga luka operasinya itu tampak kemerahan. Untuk masalah keperawatan pada Tuan S diangkat itu nyeri akut dan risiko infeksi. Di sini kami telah melakukan perawatan luka serta manajemen nyeri dan pencegahan infeksi kepada Tuan S. Setelah dilakukan implementasi untuk diagnosa keperawatan nyeri, pasien masih mengatakan nyeri pada luka post-op-nya dan untuk masalahnya itu masih belum teratasi dan intervensi dilanjutkan dengan manajemen nyeri dan pencegahan infeksi. Dari hasil ronde tadi juga didapatkan hasil kalau misalnya pasien diganti menjadi drip tramadol per 12 jam. Mungkin nanti untuk dinas sidang konfirmasi lagi kepada dokter. Selanjutnya yang kedua yaitu Nyonya R, umur 64 tahun, hari rawatan kedua, dengan diagnosa medis penurunan kesadaran stroke berulang. Di sini pasien masih dalam penurunan kesadaran dengan GCS 8, di mana refleks pupilnya itu positif, di mana tekanan darah pada pasien itu 170/80 dan didapatkan heart rate-nya itu 117 kali per menit. Untuk masalah keperawatan Nyonya R itu penurunan kapasitas adaptif intrakranial dan intervensi yang direncanakan itu manajemen peningkatan PIK. Untuk terapi yang diberikan yaitu ada infus RL 12 jam per kolov dan ceftriaxone 2x2 gram. Setelah implementasi yang dilakukan kepada pasien, pasien sudah diambil darah untuk pengecekan darah lengkap dan juga kultur sputum telah diambil juga sputum, tinggal menunggu hasil dari labor. Setelah dilakukannya implementasi,
keadaan pasien masih sama, pasien masih dalam penurunan kesadaran sehingga masalah belum teratasi, dan dilanjutkan intervensi untuk monitor peningkatan TIK dan monitor TTP, dan tetap berikan posisi kepada pasien dengan posisi sebutolak. Terima kasih, itulah hasil laporan saya. Terima kasih atas laporannya perawat kami. Baik Pak Karu, jadi total pasien kami tadi ada yang tinggal 8 ya Pak. Jadi saya akan kembali lagi ke Bapak. Baiklah. Maaf sebelumnya Pak, untuk perawat kami ada yang ingin diklarifikasi dulu. Kita Cukup. cukup ya. Baik Pak. Oke, baiklah rekan-rekan sekalian, saya ucapkan terima kasih kepada tim A beserta perawat PA-nya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada tim B beserta perawat PA-nya. Terus sebelumnya saya kembali menegaskan, apakah ada kendala pada kerjaan kita hari ini? Tidak ada masalah, lancar saja, aman-aman saja ya. Oke, terima kasih. Baiklah, saya akan simpulkan di sini. Jumlah pasien kita ada 13 orang, jumlah diagnosa ada 27, jumlah intervensi ada 41, jumlah aktivitas ada 191, dan ada aktivitas yang terlaksana itu 124 aktivitas, dan aktivitas yang tidak terlaksana ada 67 aktivitas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Siang ini proses keperawatan yang kita lakukan berjalan dengan lancar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk kerjasama semuanya, baik dari tim A maupun dari tim B. Mungkin post conference siang ini akan kita tutup sama-sama dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri kegiatan kita pada hari ini. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi